semuanya. Sobat Cerdas Finansial, selamat datang di Konsolidasi Keuangan, bedah laporan akurat. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sering membuat pusing para akuntan, yaitu mengenai eliminasi transaksi antar perusahaan. Bersama saya Hana dan 4 narasumber hebat kita, yaitu Kak Rofa, Kak Aini, Kak Dinta, dan Kak Tisa. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan yang pertama. Nah, aku mau nanya nih ke Kak Rofa, apa sih sebenarnya eliminasi transaksi antar perusahaan itu dan apa ya tujuan utamanya? Oke, jadi secara sederhana itu ada eliminasi transaksi antar perusahaan itu adalah proses penghapusan atau pembatalan transaksi yang terjadi hanya di dalam lingkup grup perusahaan. Nah, misalnya itu antara induk dan juga anak perusahaannya. Nah, tujuannya ini apa sih? Tujuannya tuh sangat krusial banget agar laporan keuangan konsolidasi yang kita susun itu hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal dengan tujuan untuk menghindari adanya penyajian yang berlebihan atau overstate. Oke, jadi ini tuh ibaratnya seperti membersihkan cermin gitu ya, agar pantulan yang kita lihat itu adalah kondisi yang sebenarnya. Nah, untuk Kak Dinta nih, jika cermin tersebut itu tidak dibersihkan alias eliminasi ini tuh tidak dilakukan, apa ya dampaknya bagi perusahaan? Oke, jadi dampaknya itu berlapis Hana. Yang paling utama itu laporan keuangan jadi tidak akurat dan akan terjadi perhitungan ganda atau overstate pada pendapatan, beban, aset, dan kewajiban. Selain itu, menurunkan kredibilitas perusahaan di mata investor dan kreditur. Data yang salah akan menyulitkan pengambilan keputusan yang tepat, bahkan ada potensi risiko hukum dan pajak jika kesalahan fatal ini terbukti dalam pembunuhan. Oke, jadi ini termasuk masalah yang serius sekali ya teman-teman. Nah, salah satu pemicunya itu bisa jadi utang piutang internal. Nah, buat Kak Aini, kita bahas salah satu jenis eliminasi yaitu utang antar perusahaan. Yang bisa kasih contohnya nggak ya, biar contohnya yang sederhana aja biar pendengar itu bisa lebih paham. Ya Kak, karena eliminasi utang antar perusahaan ini intinya untuk menghapus transaksi pinjaman atau utang piutang antar perusahaan induk dan anak. Jadi misalnya itu induk meminjam uang ke anak, dilaporkan induk tercatat sebagai piutang, sedangkan laporan anak tercatat sebagai utang. Nah, waktu laporan dikonsolidasi, kedua angka ini harus dieliminasi supaya tidak terlihat seperti utang ke pihak luar. Ada contoh lain juga seperti di materi, induk membeli gedung yang dipakai oleh anak. Karena induk yang bayar dulu itu tercatat sebagai utang internal. Jadi waktu konsolidasi transaksi itu juga harus dieliminasi supaya laporan tidak double. Oke, jadi intinya utang terdiri sendiri itu nggak dihitung ya. Nah, yang terakhir nih untuk Kak Tisa, dari semua pembahasan ini, mengapa akurasi laporan keuangan itu goal terakhir yang paling penting dari proses eliminasi ini? Jadi akurasi adalah fondasi. Tanpa melakukan eliminasi, kita bisa menyajikan kinerja yang menyesatkan, laba yang belum terrealisasi dari penjualan internal. Misalnya, akan dilaporkan seolah-olah sudah terrealisasi dari pihak luar. Ini adalah pelanggaran prinsip akuntansi konsolidasi. Laporan yang akurat memastikan pihak eksternal yaitu investor, bank, regulator melihat kinerja keuangan yang sebenarnya dari entitas ekonomi tunggal. Ini sangat menentukan harga saham, persetujuan pinjaman, dan kepatuhan regulasi. Oke, jadi eliminasi ini bukan sekedar entry jurnal aja ya teman-teman, tapi upaya menjaga integritas laporan. Baik, terima kasih untuk Kak Ova, Kak Nita, Kak Aini, dan Kak Tisa atas penjelasannya. Nah, di episode berikutnya
kita akan bedah dua jenis eliminasi lainnya, yaitu pendapatan dan beban serta kepemilikan saham. Sampai jumpa. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi membongkar 3 jenis eliminasi inti. Nah, halo, perkenalkan aku Bella. Di video kali ini kami akan bahas hal yang mungkin sering bikin bingung nih kalau kita punya usaha bareng-bareng, yaitu membongkar 3 jenis eliminasi inti. Nah, di episode kali ini kita sudah kedatangan 4 pembicara keren yang akan menjelaskan materi yang sangat bermanfaat nih. Langsung aja yuk kita sapa. Hai. Selamat datang kembali di konsolidasi keuangan. Bedah laporan akurat. Di episode 1 kita sudah membahas definisi, tujuan, dan bahaya jika eliminasi diabaikan. Malam ini kita akan deep dive kedua jenis eliminasi utama lainnya nih. Nah, Siva, mari kita mulai dari pendapatan dan beban antar perusahaan. Eliminasi, cara kerja eliminasi itu? Nah, eliminasi ini terjadi ketika ada transaksi jual beli barang atau jasa antara dalam satu grup. Nah, misal anak perusahaan menjual barang ke induk. Nah, anak perusahaan ini akan mencatat sebagai pendapatan dan induknya mencatat sebagai beban atau harga pokok penjualan. Dalam konsolidasi, kedua entry ini harus dihilangkan. Nah, kenapa? Karena aset bersih konsolidasi perusahaan induk ini sebetulnya tetap ada, tidak berubah. Jadi misal kayak uangnya itu hanya berputar dalam satu kantong yang sama, seperti itu. Jadi ini sering berkaitan dengan laba yang belum terrealisasi nih. Nah, Regita, bisa jelaskan sedikit gak sih tentang konsep laba yang belum terrealisasi itu? Ini tuh dalam konteks eliminasi pendapatan dan beban. Oke, tepat sekali. Jika anak perusahaan menjual barang ke induk dengan harga markup dan barang itu belum dijual induk ke pihak luar, maka markup itu adalah laba yang belum terrealisasi. Eliminasi harus dilakukan untuk menghapus laba internal ini. Jika tidak, laba bersih di laporan konsolidasi akan menyesatkan karena mencakup laba yang belum benar-benar diperoleh dari aktivitas bisnis eksternal. Ini adalah poin kunci kenapa eliminasi pendapatan dan beban sangat penting. Berarti kita clear ya. Lanjut ke jenis yang ketiga, dan itu terkait struktur kepemilikan. Nanti kita bahas kepemilikan saham antar perusahaan. Apa sih yang harus dieliminasi di sini? Boleh dijelaskan, Tira? Oke, eliminasi ini melibatkan penghapusan akun yang mencerminkan investasi induk di anak dan ekuitas anak perusahaan nih. Nah, setiap perusahaan induk tuh perlu menghapus akun aset atau investasi di anak perusahaan dan ekuitas pemegang saham atau modal saham saldo laba. Nah, di setiap perusahaan ya, jika tidak dihilangkan, akun aset investasi ini akan berlipat ganda dengan aset dasar yang sudah dimiliki anak. Ini tuh berpotensi meningkatkan data keuangan perusahaan induk secara artifisial. Ini adalah langkah dasar untuk mengganti investasi dengan prorata aset dan liabilitas anak. Jadi, eliminasi kepemilikan saham adalah langkah membuka kotak investasi dan menggambarkan isinya, yaitu aset dan kewajiban anak sambil menghapus akun investasi itu sendiri. Yang terakhir nih, Rida. Materi menyebutkan bahwa tidak semua perusahaan perlu menggunakan ketiga jenis eliminasi. Bagaimana sih perusahaan menentukan jenis eliminasi mana yang mereka butuhkan? Jadi itu tergantung pada sifat bisnisnya. Jika perusahaan induk dan anak, perusahaannya tidak memiliki transaksi utang piutang sama sekali. Mereka mungkin tidak perlu melakukan eliminasi utang antar perusahaan. Jika mereka tidak saling menjual barang atau jasa, eliminasi pendapatan dan beban tidak perlu. Namun eliminasi kepemilikan saham hampir selalu wajib dilakukan untuk tujuan konsolidasi. Jadi intinya, akuntan harus meninjau semua transaksi internal dan mengeliminasi hanya yang relevan untuk menghindari overstep di laporan konsolidasi. Penjelasan komprehensif dari pembicara kita ya. Jadi, eliminasi transaksi antar perusahaan adalah jantung dari laporan keuangan konsolidasi yang jujur dan akurat. Nah,
Terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang atas penjelasan kalian tadi. Semoga menonton ini jadi lebih paham mengenai topik ini. Karena kita sudah berada di penghujung acara, kita pamit dulu ya. Jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa subscribe-nya juga supaya nggak ketinggalan konten selanjutnya. Bye!